Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Ulya dari kelas 1D. Di sini saya akan memaparkan hasil dari tugas saya tentang studi kasus pengembangan teknologi virtual untuk anak berkebutuhan khusus melalui penerapan ontologis, aksiologis, dan epistemologis. Selanjutnya, judul penelitian yang saya ambil adalah pengembangan potensi anak berkebutuhan khusus melalui pendekatan art terapi dan komputer teknologi. Masalah, pada dasarnya anak berkebutuhan khusus sama halnya dengan anak normal pada umumnya. Hanya saja mereka mengalami hambatan dalam perkembangan. Hambatan perkembangan ini meliputi perkembangan fisik, emosi, mental, dan perilaku. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bagian ke-11 Pasal 32 dinyatakan tentang kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan khusus, yaitu pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosi, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Hal itu menunjukkan bahwa anak berkelainan atau anak berkebutuhan khusus berhak pula memperoleh kesempatan yang sama dengan anak lainnya. Solusi yang ditawarkan di sini adalah dengan menggunakan art terapi. Art terapi yaitu salah satu cabang psikoterapi yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan emosi dengan menggunakan media-media kreatif. Media-media kreatif salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi komputer, yaitu salah satu perangkat penting untuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi virtual yang dapat membantu anak berkebutuhan khusus untuk belajar mengerjakan tugas-tugas yang terkait dengan belajar dan kehidupan sehari-hari, serta memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk mengakses komputer dan informasi sekaligus memperbaiki kondisi psikologis mereka karena mereka merasa diperhatikan dengan munculnya alat-alat teknologi baru yang mendukung. Pada proses pelaksanaannya, anak berkebutuhan khusus dapat belajar, bermain bersama tentang pembelajaran digital. Harapannya, tujuan dari pengembangan teknologi untuk anak berkebutuhan khusus adalah turut serta dalam mencerdaskan anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan. Selanjutnya, apa itu ontologis? Berbicara tentang ontologi, tentu kita tidak akan bisa terlepas dari kajian filsafat. Hal ini lebih kepada adanya keterkaitan istilah ontologi dengan filsafat. Secara etimologi, kata ontologi berasal dari bahasa Yunani. Ontologi berasal dari kata otos dan logos. Otos memiliki makna suatu wujud, sedangkan makna logos berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup. Selanjutnya, penerapan ontologi. Sebenarnya, ontologi lebih menekankan pada aspek hakikat keberadaan. Yang dimaksud keberadaan di sini adalah keberadaan pendidikan terhadap anak berkebutuhan khusus. Sedangkan hakikat pendidikan berkaitan dengan hakikat manusia. Dalam konteks ini, yang berusaha disentuh oleh ontologi pendidikan adalah mencoba mencari hakikat pendidikan dan hakikat manusia. Dari pemahaman tersebut, sudah tentu hakikat pendidikan atau ontologi pendidikan berakar dari kebutuhan hidup manusia berkenaan dengan proses berpikir, berkemandirian dalam berbagai hal baik, tidak terkecuali pun untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, selanjutnya, apa itu epistemologi? Epistemologi berasal dari bahasa Yunani pula, dari kata epistem, yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sedangkan logos juga berarti pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai ilmu pengetahuan yang meliputi berbagai ruang lingkup, seperti sumber-sumber, watak, dan kebenaran manusia. Pembahasan berikutnya mengenai pengetahuan manusia, sebagaimana dijelaskan di awal, bahwasanya masalah epistemologi harus diletakkan dalam kerangka bangunan filsafat manusia.
Hal ini lebih mengarah pada hakikat manusia yang terdiri dari beberapa unsur, di antaranya adalah mengenai ilmu pengetahuan. Berbicara tentang hakikat manusia dalam kerangka ini, maka mau tidak mau harus berbicara tentang bagaimana upaya manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, penerapan epistemologi. Cara mengembangkannya adalah diawali dengan mengidentifikasi standar kompetensi, menganalisis dan menetapkan kompetensi dasar, mengidentifikasi karakter awal siswa, mengembangkan dan memilih materi pembelajaran, dan mengembangkan strategi pembelajaran. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan teknologi virtual itu sendiri. Teknologi virtual yang dikembangkan didukung oleh penggunaan teknologi internet, baik sebagai alat maupun sumber informasi yang menghadirkan sensasi secara fisik seolah-olah nyata. Semuanya dapat dilakukan secara mandiri ataupun dengan bantuan dari pihak guru atau pengajar sebagai fasilitator. Nah, teknologi memiliki potensi untuk memberikan kebebasan kepada banyak siswa dalam berkreasi tanpa membatasi kecacatan yang mereka miliki. Nah, dengan menggunakan teknologi virtual dapat meningkatkan pengalaman belajar dengan menawarkan lingkungan yang lebih personal untuk membebaskan murid dari masalah seperti keterbatasan fisik yang mereka miliki. Nah, selanjutnya apa itu ontologis? Selanjutnya, apa itu aksiologis? Aksiologis berasal dari istilah Yunani, yaitu aksios, yang berarti sesuai atau wajar. Sedangkan logos berarti ilmu. Akan tetapi, aksiologi juga dapat disebut dengan teori nilai. Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang membicarakan tentang tujuan ilmu pengetahuan dan bagaimana manusia menggunakan ilmu tersebut. Dalam hal ini, yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi, aksiologi di sini adalah menyangkut masalah nilai kegunaan. Dewasa ini, aksios, nilai, dan logos, teori, sebenarnya lebih akrab dipakai dalam istilah filosofi. Adapun aksiologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia atau kajian tentang nilai, khususnya etika. Nah, penerapan aksiologi pada pendidikan yang pertama, terciptanya sebuah perangkat pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi proses belajar dan keterampilan anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, dengan adanya perangkat pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, maka diharapkan penyampaian materi pada anak berkebutuhan khusus atau ABK ini menjadi lebih mudah diterima daripada penyampaian dengan menggunakan buku atau alat peraga. Yang ketiga, dengan mengembangkan teknologi virtual ini, penerimaan materi yang lebih mudah ditangkap karena materi dilengkapi penjelasan melalui animasi gambar yang dikemas secara menarik. Aplikasi multimedia ini dirancang dengan konsep user-friendly dan meringankan beban guru dalam memberikan materi pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, media pembelajaran berbasis multimedia dan TIK ini digunakan sebagai pembelajaran, khususnya pada peserta didik berkebutuhan khusus, dan diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan pada sekolah luar biasa. Nah, ini adalah daftar pustakanya. Nah, sebagai penutup di video ini, perlu dikatakan kembali bahwa ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan suatu bentuk di dalam kajian filsafat. Nah, kajian tersebut digunakan sebagai telaah dalam dunia pendidikan. Dalam studi kasus pengembangan teknologi virtual untuk anak berkebutuhan khusus, ontologi digunakan sebagai cara untuk mengetahui tentang hakikat dari pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Sedangkan epistemologi digunakan untuk mengetahui bagaimana cara mengembangkan teknologi virtual terhadap anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir, aksiologi pada bagian ini lebih difokuskan untuk menanyakan manfaat dan tujuan dari pengembangan teknologi virtual untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.